Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arminda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostasis. Ada dua jenis peredaran darah, yaitu sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Yang pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Yang kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka, diproses atau disimpan. Metabolit yang dihasilkan atau produk limbah seperti urea atau asam urat yang kemudian diangkut ke jaringan lain atau organ-organ ekskresi seperti ginjal dan usus besar. Jaringan juga mendistribusikan darah seperti hormon, sel-sel kekebalan tubuh, dan bagian-bagian dari sistem pembekuan dalam tubuh. Ada juga organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja sama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasi. Pembuluh darah memiliki peran mengedarkan darah dari dan ke jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan pada setiap sel-sel tubuh. Selain organ-organ tersebut, ada organ tambahan lainnya, yakni paru-paru. Paru-paru tak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernapasan berlangsung. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri atau ventrikel kiri, akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula, dilanjutkan ke vena dan vena cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan atau atrium dexter. Sirkulasi adalah jantung atau bilik kiri, aorta ke arteri ke kapiler atau seluruh tubuh, ke vena, terus ke jantung atau serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventricle dexter, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Sirkulasinya adalah jantung ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, ke jantung atau serambi kiri. Terus ada sirkulasi darah paru dengan atrium kiri dan kanan serta ventrikel kiri dan kanan.
Darah yang ada di ventrikel kiri atau yang mengandung oksigen dari paru-paru akan dipompa ke seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan lalu ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan atau yang mengandung karbon dioksida hasil metabolisme akan dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis agar bisa terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Dari paru-paru, darah yang sudah mengandung oksigen akan dibawa ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Sirkulasi yang melibatkan ventrikel kanan ke arteri pulmonalis paru-paru atrium kiri disebut sirkulasi paru.